Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Ini video ketiga yang gue bikin di hari Kamis malam. Kebetulan gue ada waktu dan kebetulan juga ada bahan yang untuk dibikin ngobrol ringan aja ya. Kali ini gue pengen membahas soal Kapten Manchester United karena ada sebuah apa ini ya? Bukan artikel sih tapi lebih ke ya mungkin bagian dari atau quote dari seorang Sir Alex Ferguson yang memberikan komentar nih gue dapat dari Twitter ya @United @man UTD man Manchester United News. Sir Alex Ferguson on Manchester United's captaincy. Sir Alex Ferguson tentang Kapten Manchester United. We don't make a meal of the captaincy or a big issue of it. Jadi kita tuh sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan, kurang lebih seperti itu ya, soal masalah kapten di Manchester United. Tapi Cristiano Ronaldo terlihat seperti for that kind of Cristiano Ronaldo terlihat seperti bisa untuk mengambil tanggung jawab seperti itu menjadi kapten, dan dia terlihat sangat nyaman dengan hal tersebut. Artinya kapten itu tadi ya. Kenapa menurut gue ini menarik? Karena sekarang salah satu masalah besar di Manchester United ini adalah soal mental atau moral dari bukan saja pemain tapi tim ya, squad dari Manchester United. Dan peran kapten di sini menurut gue sangat besar. Ini gue juga membuka di Wikipedia nih kebetulan nama-nama kapten dari Manchester United ya. Kalau gue baca dari era Premier League itu ada Brian Robson, Steve Bruce, lalu Eric Cantona, Roy Keane, Gary Neville, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Michael Carrick, Antonio Valencia, Ashley Young, dan sekarang Harry Maguire. Kalau gue ngelihat ini yang kapten utama ya, artinya yang kapten kedua atau wakil kapten tidak masuk ke daftar ini. Kalau gue ngelihat dari list nama ini, sebagian besar, mungkin tidak semuanya tapi sebagian besar ini orang-orang yang punya karakter. Kalau gue bisa bilang orang punya karakter sebagai leader. Artinya bukan saja mereka ini punya skill yang bagus di atas lapangan, nama-nama seperti Steve Bruce yang tentu saja cukup mumpuni di lini belakang ya, center back, Eric Cantona, Roy Keane itu tidak perlu kita ragukan lagi, Gary Neville, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Michael Carrick, Valencia, Antonio Valencia, Ashley Young, termasuk juga Harry Maguire. Artinya mereka semua ini pemain yang punya kualitas di atas lapangan, ya secara rata-rata ya maksud gue. Cuman dari tipe leadership, beberapa dari mereka ini seperti kayak Roy Keane, Eric Cantona, Gary Neville, Nemanja Vidic itu bisa, kalau gue melihat sebagai sosok yang bisa dijadikan contoh panutan, paling tidak di atas lapangan ya. Gimana mereka ini berjibaku itu memperlihatkan fighting spirit yang luar biasa. Bahkan bukan tidak mungkin mereka sampai rela berdarah-darah di atas lapangan ya, seperti Nemanja Matic contohnya, atau bagaimana mereka bisa menunjukkan passion yang luar biasa di atas lapangan. Gary Neville by the way ini salah satu pemain favorit gue di Manchester United. Kenapa? Karena passionnya itu cukup terlihat sebagai pemain yang rela melakukan apa saja untuk Manchester United begitu ya. Roy Keane. Nah, pemain-pemain seperti ini atau kapten-kapten seperti inilah yang menurut gue sekarang ini dibutuhkan di Manchester United, yang selepas dari kalau gue ngeliat ya, selepas dari Wayne Rooney, sepertinya kita ini kehilangan atau belum menemukan sosok pemain atau kapten yang seorang fighter di atas lapangan ya. Lebih ke yang gue nggak tahu, kalau gue menilai mungkin bahasanya tuh lebih ke yang karisma tapi kalem ya, seperti kayak Michael Carrick ya kan, Antonio Valencia, mungkin Ashley Young yang agak sedikit passionate. Lalu walaupun itu juga kalau dibanding dengan kapten-kapten sebelumnya sih menurut gue agak jauh ya, Ashley Young. Lalu Harry Maguire yang menurut gue so far sih soft. So far ini terlihat terlalu soft, terlalu lembut, kurang
kurang greget, kurang passion, kurang kurang fighter begitu ya. Dan menurut gue di saat-saat seperti ini, ketika moral tim ini lagi turun, sosok-sosok seperti itulah menurut gue yang penting ya. Dimana mereka bukan hanya bisa take control, mengambil alih dressing room, tapi juga mampu memberikan contoh, bahkan memompa motivasi di atas lapangan. Dan ini yang belum gue lihat, ringan amatiran ala gue ya, dari kacamata gue nih, dari seorang Harry Maguire. Tentunya tugas Harry Maguire ini tidak mudah sebagai seorang kapten ya. Apalagi kondisi saat ini, di mana di tim Manchester United ini dihuni banyak pemain bintang dengan egonya yang pastinya juga cukup tinggi. Itu satu. Kedua, Manchester United juga dihuni oleh pemain-pemain yang punya kapasitas sebagai kapten. Bahkan menurut kacamata gue, dari sisi leadership dan juga sisi mentalitas lah, paling tidak sebagai seorang pemimpin tuh mungkin lebih bagus daripada Harry Maguire. Sebut saja Bruno Fernandes, ya, Cristiano Ronaldo yang tadi dibilang oleh Sir Alex Ferguson. Ada juga sosok kapten Iceman, Victor Lindelof, Marcus Rashford menurut gue juga punya ya leadership kepemimpinan, karena terahnya dia ini kan terah asli Manchester United, dan terah asli ini biasanya punya dan apa yang diperoleh di luar lapangan itu kan bisa jadi sebagai modal dia kalau dia mau mengambil alih kepemimpinan. Artinya pemain-pemain dengan modal leadership atau kepemimpinan di Manchester United ini cukup banyak, dan ini merupakan suatu tantangan bagi kapten saat ini Harry Maguire, bagaimana untuk tetap bisa sebagai sosok utama. Sosok utama dalam hal ini adalah sebagai kapten, artinya mampu memompa pemain-pemain bintang itu yang dengan egonya yang tinggi, mampu menyatukan para kapten di dressing room dan juga di atas lapangan. Hal-hal seperti ini kan menurut gue yang harus dilakukan. Dan kalau gue ya lihat ringan amatiran, sepertinya gue bukan mau bilang tidak tepat sih, tapi mungkin bisa jadi ya memang iya. Cuman untuk mengganti itu kan tidak mudah, karena kalau gue lihat ya dari zaman Premier League, semua kapten Manchester United, hampir semua kapten Manchester United itu lengser dari jabatan kapten karena mereka cabut dari klub. Tidak ada yang artinya hanya ada satu yang dicopot pun juga dengan sukarela, dengan keikhlasan, atau bahkan kalau gue bisa bilang sih ya dia copot dirinya dia sendiri. Itu siapa? Gary Neville di tahun terakhirnya dia yang dia menyerahkan kepada Nemanja Matic. Kenapa? Karena sebagai kapten waktu bermain dia tuh tidak banyak. Kalau tidak salah, karena salah satu alasannya adalah karena cedera yang dia punya. Jadi dia mau tidak mau secara legowo menyerahkan ban kapten itu kepada seorang Nemanja Matic. Selebihnya tidak ada, berganti karena pemain itu keluar. Balik lagi, kalau seandainya masalah kaptensi ini adalah menjadikan salah satu masalah di Manchester United sekarang kaitannya dengan moral, mengganti kapten itu bisa jadi justru bukan sebuah solusi kalau gue pikir. Walaupun sekali lagi banyak orang yang bisa jadi kapten di Manchester United. Kalau mengganti di tengah jalan, tentunya kalau seandainya Harry Maguire ini tidak rela atau tidak ikhlas ya, ini kan akan menimbulkan masalah baru. Nanti akan jadi kubu-kubuan di dressing room, kubu kapten lama dan juga kubu kapten baru. Ini kan tidak bagus begitu. Tapi di sisi lain, soal moral dan motivasi pemain di atas lapangan, kalau gue lihat sih sebenarnya bukan tugas kapten ya. Walaupun kapten juga punya tugas, maksudnya begini, kapten memang punya tugas untuk memompa, tapi bukan berarti tanpa pemain itu baru kalau sudah dipompa baru dia keluar motivasinya. Tidak seperti itu, karena mereka pemain profesional, terutama pemain-pemain yang punya kedekatan emosional dengan Manchester United ya. Maksud gue seperti seorang Cristiano Ronaldo ya kan, Marcus Rashford, Scott McTominay, siapa lagi ya, Mason Greenwood. Pemain-pemain seperti ini menurut gue ya karena dia punya kedekatan baik itu secara emosional maupun secara sejarah ya, atau secara profesional, karena mereka berasal dari akademi ya kan, beberapa itu ya harusnya muncul tanpa harus dipompa. David De Gea,
Dan David De Gea sih kalau menurut gue tuh tidak usah disangsikan lagi ya. Reaksi David De Gea ketika pertandingan melawan Manchester City yang ketika akan masuk tunnel itu sudah menunjukkan bagaimana Manchester United-nya seorang David De Gea. Dan ini gue sebenarnya butuh orang-orang yang seperti itu. But again, style ini berbeda-beda. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ada 2 kesimpulannya. Nomor 1, memang betul kalau ini dari kacamata gue ya, Rekan Amatirana gue. Nomor 1 adalah memang betul sosok Harry Maguire nih gue melihat bukan sosok yang ideal sebagai kapten Manchester United. Bahkan kalau dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang saat ini ada di Manchester United, bisa jadi pemain lain ada beberapa mungkin yang bisa lebih pantas. Seperti contoh yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson, seorang Cristiano Ronaldo. Itu 1. Yang kedua, ini mungkin lebih penting. Apakah mengganti kapten itu menjadi sebuah solusi di Manchester United? Jawaban gue, menurut gue adalah tidak. Kalau ada pendapat lain, bisa drop di kolom komen. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.